Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar kami. Di sini anggota kami terdiri dari Gede Raka Winaya Puja, Fadli Febrian, saya sendiri Siva Zafira, dan satu lagi teman kami tidak hadir yaitu Jeremy Nababan. Untuk latar belakang dari studi kasus ini yaitu PT CD merupakan perusahaan penyedia layanan air bersih dengan cakupan layanan untuk industri perkapalan dan produksi AMDK. Dalam beberapa tahun ini terjadi peningkatan signifikan pada permintaan AMDK hingga lebih dari 50%, sehingga mendorong PT CDE untuk mengakuisisi PT SSA, sebuah perusahaan yang berfokus pada produksi AMDK. Langkah akuisisi ini diambil sebagai strategi untuk memperluas kapasitas produksi dan distribusi untuk memenuhi permintaan yang terus naik. Pertama-tama untuk langkahnya itu yaitu mengenai manajemen strategis. Di sini tuh pertama yaitu identifikasi visi, misi, dan struktur organisasi saat ini. PT CD ini memiliki visi menjadi penyedia air bersih yang unggul dan berwawasan lingkungan dengan misi yaitu menyediakan layanan berkualitas dan inovatif. Strukturnya ini saat ini terdiri dari 3 departemen dan 2 fungsi penunjangnya. Sementara untuk PT SSA yang menjadi fokus produksi AMDK memiliki visi menjadi yang terbesar di Indonesia dan struktur organisasi berbasis pada divisi manufaktur. Setelah akuisisi nanti, visi dan misi PT SSA harus diselaraskan dengan PT CDE dan dibentuk struktur baru pada PT CDS yang berbasis divisional untuk memisahkan layanan air industri dan AMDK secara efisien. Untuk kedua dan ketiga itu analisis eksternal dan analisis internal. Untuk analisis eksternal, di sini menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap MDK meningkat lebih dari 50% dalam 3 tahun terakhir, didukung oleh regulasi pemerintah yang mempermudah investasi di sektor air bersih. Namun terdapat ancaman seperti persaingan ketat dari perusahaan lokal serta ketergantungan terhadap sumber air pegunungan yang rentan terhadap perubahan iklim. Sementara itu, secara internal, PT CDM memiliki kekuatan pada jaringan distribusi dan pengalaman di layanan air industri, sedangkan PT SSA ini unggul dalam fasilitas produksi AMDK. Tantangan internalnya ini itu berupa perbedaan di generasi SDM yang menimbulkan konflik, serta adanya kekurangan pada fasilitas PT CDE yang belum optimal pada monitoring dan pemeliharaannya. Udah di next. Berikut merupakan SWOT dan TOS-nya pada analisis eksternal dan internal. Di sini strategi SO-nya itu menggunakan jaringan distribusi PT CDE dan skala produksi PT SSA untuk menghadapi layanan lonjakan IPK, serta memanfaatkan fasilitas dari PT SSA untuk pengalaman industri baru di AMDK. Untuk strategi WO-nya itu pendekatan berbasis proyek lintas usia dalam perluasan distribusi. Strategi ST-nya itu optimalkan efisiensi operasional dan kualitas produksi untuk bersaing dengan perusahaan linis jenis, dan strategi WT-nya itu audit SDM dan pemetaan kompetensi antar generasi. Boleh di next. Kemudian selanjutnya setelah merumuskan analisis eksternal dan internal, maka strategi yang akan dipilih yaitu eh, strategi korporat dengan pendekatan growth growth strategi. Di sini itu strategi dipilih karena PT CDS mengelola 2 lini bisnis berbeda namun masih dalam industri air, yaitu layanan air bersih, industri dan produksi MDK. Tujuannya adalah untuk memperluas pasar, meningkatkan skala operasi, serta menciptakan keselarasan antar unit bisnis secara efisien dan berkelanjutan. Untuk implementasi dan evaluasinya, yaitu implementasi strategi dilakukan dengan bentuk struktur divisional, mengintegrasikan operasional dan distribusi, serta menyusun program pelatihan lintas generasi. Kemudian untuk evaluasinya akan diperlukan melalui pemantauan KPI seperti pertumbuhan produksi, perluasan distribusi, efisiensi operasional, dan kepuasan kerja menunjukkan hasil positif pasca integrasi akuisisi. Udah next. Oke. Kemudian dari strategi manajemen strategi itu dapat disimpulkan beberapa faktor-faktor struktur organisasinya, yaitu visi dan misi harus selaras pasca
akuisisi menjadi PT CDS, lalu analisis SWOT dan tren pasar dari kedua perusahaan. Lalu dengan adanya gap generasi SDM perbedaan budaya kerja, maka akan digunakan strategi korporat dengan pendekatan growth strategi dan diversifikasi. Selanjutnya akan ada efisiensi operasional dan untuk menghindari duplikasi fungsi pada struktur baru dan terakhir yaitu integrasi teknologi dan distribusi antar unit. Baik, selanjutnya adalah eh, struktur organisasi yang baru untuk PT CDS. Di sini kita bisa melihat eh, struktur existing untuk PT CDE dan PT SSA, di mana kedua struktur ini memiliki kesamaan, di mana struktur ini bersifat fungsional dengan ditandai beberapa departemen di setiap strukturnya. Dan untuk layanan bisnis dari masing-masing PT, di PT CDE itu ada tiga layanan bisnis, di antaranya yaitu layanan air bersih industri dan juga layanan air bersih perkapalan, kemudian produksi AMDK. Sedangkan di PT SSA, layanan bisnisnya adalah hanya berfokus di produksi AMDK. Nah, PT SSA sendiri memiliki keunggulan di mana dalam kapasitas produksi dan efisiensi proses manufaktur dalam produksi AMDK tentunya lebih unggul daripada PT CDE karena eh, jumlah dan juga besaran fasilitasnya yang lebih besar daripada PT CDE, sehingga nantinya dari strategi dalam mengakuisisi PT SSA ini akan berdampak pada pelayanan bisnis produksi AMDK pada PT CDE yang akhirnya nanti diakuisisi menjadi PT CDS. Kemudian mengenai struktur usulan yang baru untuk PT CDE, kita sudah lihat tadi struktur existing untuk PT CDE dan PT SSA. Setelah akuisisi ini dilakukan, struktur organisasi yang baru dirancang seperti yang tertera di eh, struktur usulan. Struktur baru ini dirancang untuk mengakomodasi karakteristik dari dua perusahaan ini, sekaligus juga untuk memperkuat posisi strategis dari PT CDS. Dan desain organisasi ini dibangun berdasarkan strategi korporat dengan tipe growth strategy atau strategi pertumbuhan. Growth strategy merupakan pendekatan di mana perusahaan secara aktif memperluas skala operasinya, baik dari sisi jumlah pasar yang dilayani, produk atau layanan yang ditawarkan. Dan dalam konteks PT CDS, strategi ini sangat relevan karena perusahaan sedang mengelola dua lini bisnis yang besar. Yang pertama yaitu penyediaan layanan air bersih dan juga produksi AMDK. Sebelumnya, untuk layanan air bersih itu seharusnya ada dua pelayanan utama, yaitu layanan air bersih untuk industri dan layanan air bersih untuk perkapalan. Namun guna untuk mengefisiensi struktur organisasi, sehingga layanan air bersih untuk industri dan perkapalan di merge menjadi satu divisi yang sama, yaitu divisi layanan air bersih industri. Hal ini dilakukan guna untuk mengefisiensi dan meminimalisir cost dari duplikasi struktur. Strategi pertumbuhan ini dijalankan melalui pendekatan diversifikasi terkait related diversification, di mana lini bisnisnya masih dalam satu industri yang sama, di industri air, namun dengan segmen pasar yang berbeda tentunya. Dan untuk melaksanakan growth strategy ini, maka yang sudah saya eh,
jelaskan tadi, terkait usulan dari struktur organisasi yang baru digunakan struktur divisional. Jadi dalam setiap divisi ini ada tiga fungsi inti, di mana ada fungsi leher terkait dengan eh, eh, legal corporate secretary dan auditor, kemudian divisi air minum dalam kemasan, dan divisi layanan air bersih industri. Dengan pendekatan ini, tidak hanya PT CDS bisa mempertahankan keunggulan dalam layanan selain AMDK, tapi juga dapat mengekspansi divisi mereka yang akan dikembangkan, yaitu dalam divisi AMDK, sehingga strategi ini tidak hanya akan mempertumbuhkan bisnis dari PT CDS, tapi juga meningkatkan skala bisnis mereka menjadi lebih besar. Baik, selanjutnya itu ada pembahasan mengenai transorganizational change. Yang dimana definisi tersebut ini dikutip dari buku Cummings and Worry tahun 2015. Transorganizational change ini suatu perubahan organisasi yang melibatkan lebih dari satu entitas yang bergabung dengan tujuan membentuk struktur dan arah strategis baru. Selanjutnya itu proses akuisisi antara PT CDE dan PT SSA ini menghasilkan entitas baru yaitu PT CDS. Yang dimana contoh nyata dari transorganizational change di mana dua organisasi ini dengan budaya, sistem kerja, dan struktur yang berbeda berusaha untuk berintegrasi menjadi satu kesatuan yang efektif. Dalam konteks ini, tantangan utama yang dihadapinya itu ada perbedaan budaya, kerja, serta karakteristik generasi di antara karyawan. Yang dimana sebagian besar karyawan senior yang berpengalaman di PT CDE cenderung mengandalkan metode tradisional dan pengalaman lapangan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu untuk yang generasi muda pada PT SSA lebih mengedepankan analisis berbasis data dan pemanfaatan teknologi modern. Perbedaan pola pikir ini menimbulkan hambatan dan menyelaraskan proses kerja dan implementasi inovasi. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada pemilihan teori plan change, yang dimana untuk mengelola perubahan kompleks ini diperlukannya teori plan change yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga partisipatif dan adaptif. Dari tabel ini, saya atau kami memilih positif, sorry, action research, yang dimana action research ini dinilai paling sesuai untuk diterapkan pada kasus ini. Model ini memungkinkan keterlibatan aktif seluruh anggota organisasi dalam proses diagnosis masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan, maupun evaluasi berkelanjutan secara siklikal. Pendekatan ini sangat relevan karena mampu menjembatani perbedaan budaya dan generasi sekaligus menyediakan mekanisme refleksi dan perbaikan yang berkelanjutan. Selain itu, action research mendukung penciptaan budaya kerja baru yang inklusif dan kohesif, yang menjadi kunci keberhasilan integrasi kedua organisasi. Dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif, action research membantu membangun rasa kepemilikan terhadap proses perubahan sehingga mengurangi resistensi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan dalam perubahan organisasi. Oleh karena itu, dalam konteks akuisisi dan integrasi pada PT CDS ini, action research adalah teori plan yang paling tepat dan relevan yang digunakan. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.